Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramasadewa dari kelas 10 PPLG 7 absen 22. Kali ini saya akan menjawab dan membahas soal portofolio matematika unit barisan deret dan SPLTP. Oke, selamat menonton. Oke, untuk soal nomor 7 adalah Andi meminjam uang sebesar 100 juta di sebuah bank dengan bunga tunggal 1% per bulan yang akan dilunasi selama 1 tahun. Tentukan total bunga yang diberikan. Oke, untuk pembahasan soal nomor 7 adalah diketahui dari soal kalau Andi meminjam uang sebesar 100 juta, suku bunganya 1% per bulan, dan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Bisa kita tulis dengan diketahui M sama dengan 100 juta I sama dengan 1% per bulan lalu N sama dengan 1 tahun atau 12 bulan. Oke, karena jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan dan suku bunganya adalah 1% per bulan, maka total bunganya menjadi 100 juta dikali kurung 1 dikali 12 kurung tutup persen. Oke, lalu 100 juta dikali 12%. Lalu 100 juta dikali 0,12. Maka sama dengan 12 juta. Maka total bunga yang diberikan Andi adalah sebesar 12 juta. Lalu soal nomor 10 adalah Andi menabung uang sebesar 100 juta di sebuah bank dengan bunga majemuk 1% per bulan. Tentukan uang Andi setelah 1 tahun. Untuk pembahasan soal nomor 10 adalah diketahui dari soal bahwa Andi menabung sebesar 100 juta dengan bunga majemuk 1% per bulan. Bisa kita tulis menjadi diketahui M0 sama dengan 100 juta. I sama dengan 1% per bulan. Karena kita ingin menentukan jumlah tabungan setelah 1 tahun, maka kita bisa tuliskan N sama dengan 1 tahun atau N sama dengan 12 bulan. Rumus untuk menentukan jumlah tabungan Andi setelah 1 tahun atau setelah 12 bulan adalah M12 sama dengan M0 kurung 1 plus I kurung tutup pangkat 12. Ini adalah rumus untuk menentukan jumlah tabungan Andi. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. M12 sama dengan 100 juta kurung tutup 1 plus 1% kurung tutup pangkat 12. M12 sama dengan 100 juta kurung tutup 1 plus 0,01 kurung tutup pangkat 12.
Lalu M12 sama dengan 100 juta kurung 1,01 kurung tutup pangkat 12. Lalu M12 sama dengan 100 juta kurung buka 1,26825,0301319 kurung tutup. Maka M12 sama dengan 112,682,503,01319. Oke, jadi jumlah tabungan Andi setelah 1 tahun adalah sebesar 112.682.503,01319. Oke, untuk soal nomor 16 adalah gambarlah sketsa grafik daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Oke, untuk pembahasan soal nomor 16 adalah untuk mencari daerah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan, kita harus mengubah pertidaksamaannya menjadi persamaan terlebih dahulu. Nah, dari soal diketahui bahwa 3x plus y kurang dari 12. X lebih dari 2. Nah, kita ubah 3x plus y kurang dari 12 menjadi 3x plus y sama dengan 12. Nah, ini artinya mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Lalu, kita tentukan titik potong sumbu x dan y dari persamaan 3x plus y sama dengan 12. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu x, jadikan nilai y sama dengan 0. Maka 3x plus y sama dengan 12. 3x plus 0 sama dengan 12. Lalu 3x sama dengan 12. Lalu kedua ruas dibagi dengan 3. Lalu x sama dengan 4. Titik potong sumbu x sama dengan 4,0. Titik potong sama dengan 4,0. Untuk menentukan titik potong sumbu y, jadikan nilai x menjadi 0. Tiga x plus y sama dengan 12. 3 kurung 0 plus y sama dengan 12. Lalu y sama dengan 12. Maka titik potong sumbu y sama dengan 0,12. Nah, yang tadi titik potong sumbu x sama dengan 4,0, lalu titik potong sumbu y sama dengan 0,12. Dengan data-data titik potong sumbu x dan y yang diperoleh, selanjutnya letakkan titik potong itu pada diagram Kartesius dan hubungkan keduanya dengan garis lurus yang tidak patah-patah. Maka grafiknya menjadi seperti ini.
Lalu di sini adalah sumbu Y dan sini adalah sumbu X. Maka sketsa grafiknya menjadi seperti ini. Maka yang di sini 4,0, lalu di sini menjadi 0,12. Oke, untuk soal nomor 17 adalah gambarlah sketsa grafik daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Oke, lanjut untuk pembahasan soal nomor 17. Untuk soal nomor 17 ini kurang lebih sama seperti nomor 16. Cuma yang ini agak lebih kompleks. Nah, pertama-tama kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan terlebih dahulu. Nah, seperti 2x plus 3y 12 kita ubah menjadi 2x plus 3y sama dengan 12. Lalu 5x plus 2y kita ubah menjadi 5x plus 2y sama dengan 10. Oke. Lalu kita tentukan titik-titik potong sumbu X dan Y dari masing-masing persamaan. Untuk persamaan 2x plus 3y sama dengan 12, kita cari titik potong dari sumbu X. Titik potong sumbu X. Oke. Untuk mencari titik potong dari sumbu X, kita jadikan nilai Y menjadi 0. Maka seperti ini. 2x plus 3y sama dengan 12. Lalu 2x plus 3, nah y kita jadikan 0 seperti ini, sama dengan 12. Lalu 2x sama dengan 12. Lalu kedua ruas dibagi 2, maka x sama dengan 6. Nah, jadi titik potong sumbu X adalah 6, maka titik potong sumbu X adalah 6,0. Oke. Nah, titik potong dari sumbu X sudah ketemu. Maka sekarang kita tinggal mencari titik potong dari sumbu Y. Lalu kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Oke. Nah, untuk mencari titik potong dari sumbu Y, kita jadikan nilai X menjadi 0. Sebaliknya, bila kita mencari titik potong sumbu X, Y-nya jadi 0. Kalau Y, kita X-nya jadi 0. Seperti itu. Oke, langsung saja. 2x plus 2x plus 3y sama dengan 12. Lalu 2, nah x-nya kita jadikan 0. Seperti ini. Plus 3y sama dengan 12. Lalu 3y sama dengan 12. Lalu kedua ruas dibagi 3. Maka y sama dengan 4. Nah, jadi titik potong sumbu y adalah 0,4. Oke.
Lalu selanjutnya kita untuk persamaan 5, 5. Kita mencari persamaan 5x plus 2y. Kita mencari 5x plus 2y sama dengan 10. Nah, ya ini. 5x plus 2y sama dengan 10. Oke, kita cari sumbu x-nya dari 5x plus 2y sama dengan 10. Cari sumbu x-nya. Potong sumbu x. Sama dengan 5x plus 2y sama dengan 10. 5x plus 2, y-nya kita jadikan 0, sama seperti yang tadi ya. 0 sama dengan 10. Lalu 5x sama dengan 10. Selanjutnya kedua ruas dibagi 5. Maka x sama dengan 2. Jadi titik potong dari sumbu x 5x plus 2y sama dengan 10 adalah 2,0. Lalu selanjutnya kita mencari titik potong sumbu y. Nah, untuk mencari titik potong sumbu y, sama caranya seperti tadi, x-nya kita jadikan 0. Oke, 5x plus 2y sama dengan 10. Maka sama dengan 5, x-nya kita jadikan 0, plus 2y sama dengan 10. Lalu 2y sama dengan 10. Lalu kedua ruas dibagi 2. Maka y sama dengan 5. Oke. Lalu sudah ketemu titik potong sumbu y dari 5x plus 2y sama dengan 10. Titik potong sumbunya adalah 5. Nah, jadi titik potong sumbu y dari bilangan tadi adalah 0,5. Oke. Setelah kita dapatkan semua titik potong sumbu itu, kita letakkan ke diagram Cartesius. Oke, langsung saja saya gambar. Nah, ini. Seperti ini saja ya. 1, 2. Nah, sini sumbu y dan sini sumbu x. Oke, langsung saja saya gambarkan sketsa grafiknya. Jadi 4 ke 6, lalu 5 ke 2. Nah, oke. Lalu ini kita arsir. Nah, seperti ini sketsa grafiknya dari nomor 17. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada jawaban yang kurang benar atau kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.